Halo Kak Riko, gimana sinyalnya? Sudah oke ya? Ya, sudah oke, oke, oke. Mohon maaf Oke, ya penonton. berharap Ya, tadi oke, jaringan agak berharap sedikit. sinyal kita kali ini, acara kita kali ini berjalan dengan lancar. Ya, amin, Tapi amin. semuanya udah di-prepare ya. Sudah, aman, aman, aman. Siap, siap. Lagi Oke, di mana, Gi? semoga Lagi di acaranya mana, Bang? lancar. Oh, ini lagi di rumah murid Oh, mantep sebentar. lah. Jadi kita sambil menyelam minum air ya. Begitu. Mantap, mantap. Nah, jadi ini sedang di rumah warga untuk KKN ya, Kak Riko. Iya, betul, betul. Betul, lagi KKN. Sekarang lagi Oke. KKN ya. Oh, oke. Ada Kak Oh, Janual selamat Indra. bergabung. Oke, selamat bergabung untuk Ya, Kak selamat Indra. bergabung. Selamat bergabung untuk Ya, mendengarin cerita ilmu pengalaman yang akan dibagikan oleh dengan Kak Riko dan saya. Oke, untuk Kak Riko ya. silahkan bagaimana Kak untuk hari ini Baik. persiapannya? Monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri ya, kemudian kepada teman-teman yang pada hari ini ikut live, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kita bisa saling sharing ya, saling menyelami ilmu sebagai makhluk pembelajar. Nah, menarik pada hari ini ya, materi yang diangkat tentang pentingnya menerapkan PPKN di Society 5.0 sebagai model pembentuk karakter. Nah, ini tentu menarik teman-teman sekalian, abang-abang dan bapak-bapak atau peserta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini materi yang luar biasa yang tidak bisa uh, kita pikirkan kembali, dan ini menjadi materi sesuai dengan zaman ya. Kita tahu bahwa generasi milenial sekarang sudah hidup, dan kita sebagai orang yang lahir di tahun 1980-an sampai 2000 itu bisa dikategorikan sebagai generasi milenial. Begitu ya. Nah, tentu melalui perkembangan zaman itu tidak bisa kita pungkirin karena kita dihadapkan dengan yang namanya prosesi globalisasi. Karena serba canggih ya. Tentu kita lihat perkembangan zaman dari zaman ke zaman, tentu banyak progres, tentu banyak perubahan-perubahan yang tidak bisa kita nafikan lagi ya. Seperti misalnya teknologi, sekarang kita sudah masuk revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita pahami. Tentu ini menjadi tantangan bagi generasi milenial dalam menghadapi kehidupan barunya, terutama di apa namanya di Society 5.0 begitu. Nah, makanya sekarang kita akan berbincang kepada pemateri yang luar biasa ya, yang akan membahas sedikit banyaknya mengenai ini materi yang diangkat ini ya, yaitu eh, pentingnya menerapkan PPKM di Society 5.0 sebagai modal pembentuk karakter. Oke, jadi gini Kak, apakah mungkin era society itu mungkin ya? Karena kan mungkin banyak yang bertanya, apa itu era society? Biar kita bisa tahu dan bisa paham terkait tentang itu. Silahkan dijelaskan, Kak. Terima kasih. Oke, untuk Kak Riko, terima kasih bahwasannya sudah bisa menemani, mendampingi di sore weekend kita kali ini. Mungkin yang sedang work from home, yang sedang santai, sore dengan Iya, keluarga, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita diskusikan, apa yang kita obrolkan, bisa menjadi manfaat bahwasannya kita ini sudah berada di tengah-tengah era pandemi, tidak tahu ujungnya sampai kapan, tidak tahu selesainya sampai kapan. Yang jelas segala betul sesuatunya, betul. apapun yang dihadapi, permasalahan, karena kita tidak pernah tahu, Kak Riko. Setiap hari saya selalu mendengar kabar orang meninggal. Minimal Iya itu betul. dua, bahkan Nah, maksimal puncaknya sampai dengan lima. Nah, bagaimana diri iya. kita bisa untuk mempertahankan kondisi yang dimana kita tidak pernah tahu apapun ancaman, apapun penyakitnya, kita hanya bisa berdoa, berusaha, berikhtiar, bekerja sewajarnya, senormalnya kita Iya. melakukan sebuah segala sesuatu aktivitas yang bisa kita jalankan. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah repot-repot, cukup kita bekerja dengan kemampuan yang kita punya. Nah, tadi yang Kak Riko tanyakan bahwasannya apa itu era society?
Nah, society ini kalau Ya, diartikan yaitu tentang kemasyarakatan, bahwasannya sebelumnya kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, tapi sekarang kita ya, sudah beralih, sudah pindah transisi menjadi masyarakat di mana manusia era milenial memasuki zaman ke era society 5.0. Aduh, mungkin ya. ada yang mendengar untuk member-member KBBI atau teman-teman sobat-sobat yang sudah bergabung. Sebenarnya ini materinya kok berat banget diartikan. Mungkin ada yang tanya, bisa nggak tolong dijelaskan secara mendetail? Kok kenapa harus ada era Society 5.0? Ya, Nah, era betul. Society 5.0 ini diartikan sebagai di mana? Contoh, kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang ada di bumi, baik tanaman ataupun hewan. Oh, berat sekali bahasanya. Jadi begini, era Ya, gak apa-apa, society Kak. ini diartikan sebagai konsep masyarakat di mana nilai-nilai budaya, nilai-nilai politik, ekonomi, semua sektor itu berpusat kegiatannya dengan kegiatan dengan manusia itu sendiri atau diistilahkan dengan human centered ya. Tapi era society ini bukan berarti era di mana manusia-manusianya tidak buta atau tidak gagap teknologi. Ya, mungkin ada beberapa yang masih awam yang tidak bisa mengerti teknologi. Tapi di sini era Society 5.0 di mana manusia-manusianya, kita nih contoh yang sudah merasakan itu sudah bisa merasakan canggihnya perubahan, peningkatan tingginya, pesatnya teknologi. Contoh simpelnya saja, saya dan Kak Riko bisa bertemu secara live, langsung lewat Iya, IG, betul. bisa lewat Iya, Facebook, bisa lewat sosial iya. media manapun. Ini sesuatu hal contoh yang bisa kita buktikan bahwasannya perkembangan teknologi itu sangatlah pesat, di mana manusia dalam melakukan tindakan atau aktivitas kegiatan, sektor pertanian, politik, industri, ekonomi, semuanya menggunakan teknologi. Apapun kegiatan kita, baik di rumah, contoh mungkin kalau kalau saya atau Kak Riko, aduh saya males mau keluar, lebih baik saya pesen Gojek aja nih makanan. Hari ini menunya apa ya? Di GoFood ada sate cumi, ada ikan bakar, ada jus apel. Kita tinggal klik pesan saja, langsung sampai dalam waktu 15 menit. Bukankah begitu ya Kak Riko ya? Iya, Oke, betul. kemudian itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua bahwasannya kita apapun yang kita lakukan semua serba teknologi, serba mesin. Saya melihat banyak contoh di negara-negara luar bahwasannya sekarang apalagi di Jepang, Korea, Amerika, mereka itu sudah mengeluarkan bahwasannya teknologi-teknologi mesin canggih. Mobil sudah bisa terbang, motor sudah bisa terbang. Nah, di Indonesia pun kita sudah bisa menghasilkan karya-karya yang dihasilkan oleh anak muda. Mobil saja sekarang sudah bisa dicas tanpa diisi bensin, dicas dengan menggunakan listrik. Itu sudah banyak beritanya yang beredar ya, Kak Riko. Iya, Nah, iya, betul. itulah perubahan teknologi yang membuat aktivitas manusia menjadi tidak lagi produktif, tapi lebih banyak menjadi konsumtif. Begitu kan Kak Riko ya? Karena Betul, betul, kalau betul. kalau sudah konsumtif, kita akan memiliki pikiran atau karakter, ya lebih baik saya tiduran saja di rumah, rebahan saja, nanti kan makanan sampai. Nah, tidak seperti itu. Iya, Jangan betul. sampai kita bisa diperbudak, kita diperalat oleh mesin teknologi canggih saat ini. Nah, di situ letak era society, di mana diartikan sebagai era yang berpusat pada manusia itu sendiri. Semua kegiatan berpusat pada manusia dengan bantuan teknologi yang canggih di mana kita sudah hadir dilahirkan di era milenial. Nah, seperti Kak Riko kan, dan saya juga, Kak Riko lahiran tahun berapa? Kak Saya Riko mungkin 99, Kak. lahiran, Jauh ya. nah 99 ya. Nah, jadi era milenial itu dilahirkan di tahun 80-an sampai dengan tahun 90 atau 2000-an. Seperti saya juga era Iya, betul. milenial di tahun 90-an, Betul. 91. Nah, kita di era milenial ini menghadapi revolusi industri 4.0, kemudian kemudian dialihkan lagi menjadi era society 5.0. Nah, jangan sampai di era milenial kita yang sudah menghadapi, sudah menerima, sudah menghadapi bahwasannya kita menerima keadaan di mana seluruh teknologi canggih sudah bisa kita rasakan,
sudah bisa kita lihat perkembangannya dengan pesat seperti apa. Nah, jangan sampai di era society ini kita menjadi kaum yang rebahan 100% maksimal. Jangan sampai. Ya, Karena menjadi kaum rebahan sama saja menjadi kaum yang bermalas-malasan, menjadi kaum yang tidak produktif, tidak memiliki pemikiran yang growth mindset, tetapi hanya memiliki pemikiran yang fixed mindset. Atau kalau bahasa kasarnya kita sebut dengan loser, gitu ya, bukan a winner. Kita dilahirkan untuk menjadi a winner, bukan a loser. Begitu, Kak Riko. ya betul betul. Iya, mantap mantap. Oke. Siap-siap, menarik ya teman-teman sekalian. Tadi sudah Iya, dipaparkan mengenai society. Nah, ini juga menarik ya terkait tentang PPKM. Jadi mungkin ini ada istilah lain yang memang ini perlu kita pahami ya teman-teman sekalian. Jadi seberapa penting mungkin ya penerapan PPKM itu untuk membentuk karakter kita. Kemudian dari PPKM ini mungkin bisa dijelaskan lagi ya Kak, biar teman-teman, para penonton dan sebagainya itu bisa memahami lebih gamblang dan lebih jelas lagi. Gitu. oke. Silakan. Untuk sobat-sobat yang sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan bisa memberikan paparan, bukan paparan COVID-19 ya. Jadi paparan di sini Ya, yaitu paparan yang benar-benar membuat diri kita menerima wawasan bahwasannya keadaan seperti ini harus benar-benar kita terima dengan ikhlas. Harus benar-benar kita terima dengan lapang dada. Kita tidak bisa mengikuti atau merubah aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tetap kita ikuti protokol kesehatan, kita tetap ikuti semua jalur-jalur pembatasan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu PPKM yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ikuti. Namun di sini PPKM itu bukan masalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun PPKM di sini yang pertama yaitu P itu persiapan. P yang kedua yaitu persiapan. pengetahuan atau pemahaman. Kemudian yang K yaitu keterampilan. Kemudian yang M manajemen. Manajemen bisa dari Tuhan ya. Kak Riko di Bengkulu, masih deket ya, bukan Bengkulu, salah maaf. Jadi Kak Riko ada di Jambi, Jambi. Jambi ya. Oke, Jambi Kak Riko betul, ada di betul. Jambi, saya di Lampung. Tapi masih dalam satu kepulauan ya, Kak Riko ya. Iya, Kepulauan Pulau Sumatera. Sumatera kan. Nah, Iya, betul. jadi untuk PPKM tadi bukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi PPKM di sini, waduh, kayaknya kok seru ya, mungkin ada yang asik. Judulnya, kenapa harus PPKM untuk menghadapi era society di masa sekarang ini? Nah, peranan dan pentingnya harus kita gunakan, harus kita terapkan, harus kita pakai, bukan hanya protokol kesehatan, namun PPKM di sini juga harus kita terapkan, di mana kita sebagai seseorang atau manusia yang lahir di era milenial untuk menuju ke era society 5.0, P, persiapan, persiapan. Apapun yang kita lakukan, semua harus dengan perancangan persiapan yang matang. Gunakan persiapan dengan menggunakan 5W1H. WH. Jadi, WH question, menggunakan persiapan bagaimana sebuah informasi, sebuah data, sebuah media itu jangan sampai kita terima secara mentah-mentah. Kita harus bisa menjadi pribadi yang ini bukan pinter, bukan saya untuk mengajari, bukan untuk seolah-olah saya paling pinter, bukan Kak Riko ya. Jadi di sini Iya, iya. kita memberikan arahan bahwasanya di era kita saat ini, era society, kita harus bisa pinter-pinter memfilter apapun itu informasi yang masuk dengan siapapun orangnya. Karena kita tidak pernah tahu siapapun yang menyebarkan hoax, berita yang tidak benar, terkadang kita melihat itu salah, itu benar. Bahkan yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Tapi sudah bisa kita rasakan, terutama saya sendiri, Kak Riko, bahwasanya semakin kita membaca, semakin kita menerima informasi hoax yang beredar, semakin kita tidak tahu mana yang benar, mana yang asli, mana yang sesuai dengan fakta, Betul. mana yang sesuai dengan real kenyataan di lapangan. Namun, persiapan yang kita lakukan di sini yaitu kita harus bisa menjadi pribadi yang
well prepared, siaga, siap siaga dengan level-level yang kita siapkan dengan versi kita sendiri, menggunakan filterisasi, menggunakan Iya. bahwasannya persiapan ini benar-benar harus dimatangkan untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Berkarakter seperti apa? Karakternya harus bisa pandai, disiplin, mandiri, religius. Nah, seperti itu tidak hanya kita jangan sampai kita hanya pintar dalam memainkan kognitif kita, afektif kita, tapi skimotorik juga kita, spiritual juga kita harus pintar, secara emosi juga kita harus pintar. Nah, disinilah pentingnya persiapan untuk menghadapi setiap era perubahan zaman yang begitu pesat, yang begitu cepat. Karena setiap perubahan itu membawa perubahan yang begitu pesat, kita tidak tahu. Tadi mungkin hari ini kita bisa melihat, mendengar informasi bahwasannya ditampilkan secara live seperti ini. Mungkin besok kita bisa menerima HP itu, handphone bisa berubah menjadi LED, terus menempel di tangan kita. Kita tinggal pencet tangan kita, langsung muncul layar LED. Nah, itu kita tidak tahu perubahannya di Luar tahun biasa kapan. perkembangan zamannya. Nah, iya, seperti itu ya, Kak Ariko. Betul, ya. Betapa Iya, iya. pentingnya persiapan menggunakan WH question. Ada apa, siapa, kapan, di mana, kemudian seperti apa, bagaimana. Nah, menggunakan pertanyaan WH question itu sangat penting agar kita tidak ingin atau jangan sampai kita terburu-buru menerima informasi apapun yang dipaparkan di setiap sosial media yang kita terima. Begitu, Kak Riko. Oke, siap. Ya, terima kasih ya Kak Surya, ya mantep ya. Materinya juga menarik ya. Silakan mungkin dari teman-teman sekalian sebelum ada closing statement ataupun ada penambahan, silakan mungkin dari teman-teman bertanya ya. Kita mah dialog interaktif gitu kan. Iya, Biar betul sekali, sama-sama Kak Riko. belajar begitu. Iya. Itu Silakan tadi yang persiapan ya. Iya, betul. Silakan mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh diketik ya. Silakan. Oke, yang Kalau ingin memang bertanya atau ingin berkomentar ya, silakan, karena di sini ruang diskusi, ruang obrolan yang pastinya menarik untuk disimak, menarik untuk diambil, bukan untuk dipaparkan, tapi harus bisa dipaparkan, ditularkan dengan yang baik. Karena jangan sampai kita menularkan virus, menularkan bakteri penyakit kepada orang lain, tapi kita harus bisa menularkan, memaparkan materi ilmu yang kita punya. Kita diskusikan, kita obrolkan, salah atau benar itu urusan nanti, bagaimana caranya kita menyamakan persepsi, menyamakan kekompakan dengan keadaan yang benar-benar darurat di saat seperti ini. Nah, ya, seperti itu, betul. Kak Riko. Ya. Kita sebagai pembelajar ya seharusnya kita harus memberikan virus tadi ya. Virus apa? Virus positif lah. Nah, virus lain, positif, gitu kan, jangan virus negatif. Ya, betul. Nah, itu perlu ya. Ya, silakan teman-teman. Kalau memang tidak ada, mungkin bisa disampaikan closing statement dari Kak Surya ya mengenai tema ini ya. Luar biasa ya. Bagaimana dari Kak Surya menerapkan sebentar, PPKM Kak Riko, tersebut agar kita benar-benar gimana, Kak? Maaf, Kak Riko, untuk yang pengetahuan, keterampilan dan manajemennya belum. Oh iya, siap. Oke, tadi. Yang tadi itu kita sudah bisa membuat sebuah persiapan. Kemudian yang di sini mengenai pengetahuan. Pengetahuan itu seperti apa? Nah, pengetahuan itu banyak. Pengetahuan itu tidak hanya kita ambil dari sebuah buku, tidak hanya ambil dari seorang media, tapi sekarang ini pengetahuan apapun itu, buku sudah bisa masuk ke dalam satu gadget, satu teknologi, yaitu namanya handphone. Nah, bisa kita ambil semua informasi di semua sosial media, itu ada pengetahuan apapun itu sudah tersedia di dalam sosial media. Nah, jadi orang yang sudah bisa mengetahui atau orang yang memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, jangan sampai apapun yang kita terima, informasi yang kita terima, yang tadinya informasi ini A, berubah menjadi B, karena kita menerima dengan sudut pandang yang berbeda, menerima dengan persepsi di sudut pandang yang beda. Yang tadinya informasi A berubah menjadi informasi B. Nah, itu yang pengetahuan. Kemudian kita lari ke keterampilan. Apa itu keterampilan?
Yang pasti semua sudah tahu, keterampilan itu skill. Nah, skill itu bisa kita raih, bisa kita pelajari dengan cara apapun. Contoh, Kak Riko dengan saya ngobrol, berdiskusi di depan layar seperti ini. Ini merupakan skill di mana semua orang itu tidak bisa menggunakan gadget atau HP yang kita pakai saat ini. Ya, mungkin Betul, betul, betul. kelas kita sudah bisa menerimanya dengan baik, kita gunakan dengan baik. Nah, jangan sampai kita punya keterampilan, kita gunakan untuk sesuatu hal yang buruk. Keterampilan itu bisa kita gunakan untuk suatu hal yang positif, menggunakan sesuatu vibe yang benar-benar bagus. Acara seperti ini, keterampilan kita Ya, dalam betul. mesin, keterampilan kita dalam mesin, otomotif, keterampilan kita dalam memasak, keterampilan kita dalam berwirausaha, itu semua gunakan. Gunakan semua hal yang positif. Jangan sampai keadaan di era pandemi saat ini, keterampilan itu menjadi bumerang untuk kita sampai kita masuk ke jurang lembah kemurkaan. Nah, jadi seperti itu, Kak Riko ya. Kemudian berikutnya ada tentang manajemen. Nah, manajemen itu seputar sekilas tentang pengelolaan. Apa itu pengelolaan dalam pentingnya penerapan PPKM ini di era society 5.0? Nah, manajemen pengelolaan bagaimana kita tadi sudah saya katakan mengelola pikiran, hati, dan emosi. Jadi tidak hanya pintar secara afektif, kognitif, psikomotorik, tapi kita juga harus pintar dalam emosi. Nah, emosi ini benar-benar menguji kita semua, menguji semua umat manusia yang ada di bumi. Nah, terkadang kita melihat postingan orang, postingan siapapun yang muncul di feed beranda kita, terkadang kita emosi, terkadang kita melihatnya gregetan, sampai kita memberikan komentar yang pedas. Mereka menganggap kita sebagai hater ataupun netizen. Nah, netizen. Seperti itu, Kak Riko. Kita dianggap sebagai netizen yang tidak tahu malu karena kita memberi komentar yang negatif. Nah, jangan sampai komentar yang kita lontarkan di sosial media itu menjadi bumerang untuk kita sampai nama kita itu menjadi jelek. Cukup misalkan kalau kita sudah mempunyai pengalaman memberikan komentar di sosial media dengan yang jelek, sekarang jangan sampai kita ulangi lagi. Sebuah pengalaman itu menjadi guru terbaik untuk pembelajaran kita di masa mendatang. Nah, pengelolaan secara pemikiran, hati, jiwa, emosi, kemudian pemahaman, pengetahuan, itu harus disatukan menjadi satu kesatuan agar kita menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, seperti apa tadi yang dikatakan? Pentingnya peranan PPKM untuk membentuk sebuah karakter di era society. Nah, karakter ini, PPKM ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang benar-benar mandiri, disiplin, teratur, sistematika, dan manajerial. Kemudian kita bisa benar-benar bisa berharap kita bisa menjadi orang yang informatif, bisa menjadi seseorang yang memfilter, bukan memfilter sesuatu hal yang buruk, tapi kita juga harus bisa menerima atau memasukkan ke alam bawah sadar kita, ke dalam pikiran kita dengan ilmu-ilmu, kemudian materi-materi yang bentuknya positif. Seperti itu, Kak. Jangan sampai apa yang sudah kita siapkan, hancur seketika. Kemudian apa yang sudah kita ketahui, kita sebarkan dengan kebohongan. Kemudian apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah bisa kita lakukan dengan keterampilan yang unik, hebat, pintar, smart, brilian, kita kelola dengan cara yang amburadul. Ingat, orang pintar terlahir bukan, maksudnya begini, Kak Riko, orang pintar dilahirkan bukan dari orang konglomerat, orang yang memiliki kekayaan harta yang banyak, tetapi orang pintar dilahirkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya bermanfaat untuk dia, bisa dibagikan, bisa di-share ilmunya. Jadi orang pintar itu bukan hanya berwawasan secara pemikiran,
tapi juga dia berwawasan secara emosi, berwawasan secara hati. Wah, ini kayaknya berat nih tentang motivasi. Iya, betul betul. Ini Mas. Tapi ini bukan untuk mengajari Kak Riko ya, bukan Iya, untuk betul betul. menggurui Sharing-sharing ya. bahwasannya, tapi memang sekarang ini di era society saat ini benar-benar saya rasakan sekali, Kak Riko juga mungkin udah benar-benar merasakan. Kita pengen Betul betul. ngapa-ngapain, itu sudah ada yang melayani. Kita pengen beli pulsa, kita pengen mentransfer uang. Semuanya sudah ada dalam satu kesatuan gadget, yaitu di HP, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Semua aplikasi tersedia di Play Store, begitu kan, Kak Riko? Kita mau lihat apa Iya. sekarang nih berita hari ini yang ter-up to date. Kita ingin melihat informasi yang hangat pagi ini, tanggal sekian, hari sekian. Sudah ada, kita bangun tidur, melek mata. Contoh saya melek mata, itu sudah ada berita up to date. Mungkin ada berita, saat ini berita yang sudah lewat atau yang masih hangat. Saya lihat, tahu-tahu ada rumah kebakaran, tahu-tahu ada emak-emak yang sedang berantem, tahu-tahu ada yang seorang yang bunuh diri. Tapi kebanyakan sekarang semuanya beritanya, hoax-nya, pemberitaannya itu mengenai COVID-19 PPKM level pedas, level Wih, iya betul. istimewa, level pedas, level Nasional. nggak sudah nggak tahu pokoknya. Ini Ini sepertinya tadi Kak Kak siapa Kak Indra berkomentar. Terima kasih Kak Surya. Ini oke, rekan saya dulu di Easy Speak. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai apa yang kita persiapkan menjadi bumerang buat kita. Apa yang kita ketahui jangan sampai kita sebarkan dengan kebohongan, tapi terkadang kita juga hilaf, kita juga lupa. Jadi gini, kamu dapat informasi itu dari mana? Itu loh, dari aplikasi ini menyebarkan berita tentang ini. Nah, kita lihat dulu tuh keasliannya, validnya, relevan nggak dengan kejadian saat itu, dengan fakta. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus bisa terampil pintar-pintar memberi masukan atau memberi komentar, membagikan kepada yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, kalau sudah begitu kan bisa dikatakan kita mempunyai karakter dengan pengelolaan yang sistematika, dengan pengelolaan yang baik. Jangan sampai dikatakan kita memiliki pribadi yang karakter yang urak-urakan atau asal-asalan memberikan informasi. Seperti ini pun memberikan materi dengan teman-teman, sobat-sobat semuanya yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, terutama di KBBI Jambi. Semoga kita bisa belajar semuanya bahwasanya PPKM di sini harus benar-benar kita terapkan. Jangan memberikan berita yang palsu, jangan terlalu menyebarkan berita-berita saat ini. Oke, COVID-19 kita sebarkan sampai ke semua media. Nggak ada gunanya, jadi nggak ada manfaatnya. Jadi kita sebarkan bagaimana kita menghentikan pemberitaan tentang COVID ini. Ya, Kak Riko, dengan cara apa? Nah, dengan cara stop, jangan ditularkan lagi, jangan disebarkan lagi ke semua sosmed. Cukup diri kita saja yang menerima. Apa yang harus kita sebarkan? PPKM ini, COVID, racun yang bukan negatif, virus positif. Virus positif ini kita sebagai era society ya jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi follower yang sifatnya negatif sehingga kita menjadi pribadi atau karakter yang kita tidak tahu, tidak jelas arahnya mau kemana. Nah, seperti itu. Karena sekarang ini semuanya sudah dibatasi. Kita mau pergi ke tempat jauh, ingin wisata, ingin makan sama teman, kumpul bareng keluarga, kita hanya bisa duduk, diam, nonton TV, bekerja di rumah. Nah, jangan sampai, contohnya kalau pengalaman saya pribadi, wah, saya sepertinya kalau seperti ini terus, kalau tidak ada kegiatan yang produktif, lama-lama saya bisa hancur dengan seketika. Lama-lama saya bisa stres, lama-lama saya bisa menjadi pribadi yang tidak jelas. Nah, disinilah kesempatan kita untuk memanfaatkan teknologi, untuk menyebarkan atmosfer, menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, semoga apa yang kita sampaikan saat ini
memberikan dampak kepada semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, pemuda-pemuda yang ada di luar Indonesia, baik tua maupun muda, bahwasannya di era milenial, era zaman klasik atau zaman modern saat ini, di era digital, jangan sampai kita tenggelam, terjerat ke dalam dunia perkembangan teknologi yang begitu pesat. Sampai-sampai kita menjadi pribadi yang mempunyai atau memiliki karakter yang hancur, tidak jelas, tidak memiliki angan-angan cita-cita di masa depan. Nah, meskipun di era pandemi kita tidak jelas, aduh besok saya mau jadi apa, nggak tahu nih. Kayaknya saya nggak jelas soalnya kampus tutup, sekolah tutup, semua kantor-kantor tutup. Jadi ya sudahlah, saya ikuti saja alur, ikuti saja air mengalir. Tidak seperti itu. Setiap peribahasa yang dibuat oleh petua-petua zaman dahulu itu bisa kita rubah sesuai dengan mindset kita loh, Kak Riko. Benar kan, Kak Riko? Betul, betul, betul. Gimana kalau menurut Kak Riko? Jadi pepatah mengatakan bahwasanya udahlah ikuti saja air mengalir, apapun kita nanti mau jadi apa ya sudah. Jangan seperti itu. Kita nggak bisa Enggak, mengikuti jangan. air yang mengalir. Kayaknya besok Betul, saya betul. nggak tahu, nggak jelas nih mau jadi apa setelah lulus kuliah. Kayaknya saya ingin ini aja lah, ikut seseorang atau bekerja di mana. Nah, selagi kita masih punya kemampuan, selagi kita masih punya skill, gunakanlah skill itu untuk bisa memberi dampak positif, memberikan pengaruh. Bagaimana caranya mereka bisa optimis, jangan sampai pesimis. Karena kalau yang saya rasakan, Kak Riko, kalau kita menjadi pribadi yang pesimis, berarti sama saja saya memunculkan atau membuat image citra diri saya menjadi karakter yang down, menjadi karakter yang kalah, loser, begitu. Nah, kalau Kak Riko bagaimana? Iya, jadi betul tadi ya disampaikan oleh Kak Surya, menarik, luar biasa ya, bahwa di era Society 5.0 ini tentu banyak perkembangan-perkembangan teknologi, kemudian dilihat dari kecanggihan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kita jangan sampai diperbudak atau tadi disampaikan oleh Kak Surya itu diperalat oleh teknologi. Tentu kita memainkan peran sebagai pemuda bangsa Indonesia kan, menjadi orang yang lebih baik lagi. Minimal kita bisa memberikan dampak positif, memberikan virus positif kepada masyarakat ataupun kepada keluarga kita, agar kemudian menjadi orang yang memiliki mental yang kuat ya, mental yang baik, dan Nah, menghilangkan yang betul. namanya nilai-nilai pesimis itu dihilangkan gitu. Betul tadi. Jadi harus optimis lah intinya mah. Begitu. Sehingga kita mempunyai atmosfer yang lebih semangat ya, dan juga kita Ya, tularkan betul. kepada yang lain. Tidak hanya untuk diri kita pribadi gitu ya. Nah, gitu secara sederhana dan kesimpulannya begitu, Kak. Jadi ya betul ya Kak Riko ya, bahwasannya di saat era pandemi ini, di era digital ini, di era Society 5.0 ini, ada 3 yang saya tangkap atau yang saya sampaikan keadaan yang benar-benar gawat dalam pandangan saya. Nilai, norma, aturan. Ada 3, nilai, norma, aturan. Nah, di sini saya tambahkan Kak Riko, ada nilai, norma, aturan. Dari ketiga aspek ini, ketiga hal ini, itu sudah benar-benar saya rasa itu sepertinya hilang, tenggelam, entah ditelan di planet mana. Nilai, aturan, dan norma. Jadi semuanya berkaitan masuk ke dalam susunan moral dan etika. Nilai, aturan, dan norma. Kemana? Kalau kita lihat semuanya itu dampak dari perubahan teknologi. Begitu kan Kak Riko? Jadi semua nilai-nilai aspek kehidupan itu berubah 180 derajat. Contohnya saja, saya sebagai pengajar di sekolah maupun di les privat, itu ada anak yang sudah lupa dengan Pancasila. Nah, Sudah lupa ya. itu sudah gawat kan. Nah, jadi Itu dari miris ya, miris. dari nilai norma dan aturan itu di era saat ini tuh sudah hilang. Mereka dengan game permainan, aturan main hafal, tetapi lagu Indonesia Raya, kemudian Pancasila, undang-undang,
kemudian butir-butir Pancasila itu sudah hilang dari ingatan mereka semua. Apa yang mereka ingat? Nah, lebih gawatnya lagi, yang mereka ingat hanyalah aturan main bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan tokoh-tokoh figur dalam game online tersebut. Bahaya Betul, kan? betul. Bahaya itu. Nah, iya, mungkin kalau Kak Riko main game nggak nih? Iya, kalau dulu main game, sekarang enggak. Ya, Oke, game boleh, Mbak. online. Oke, boleh kita main game online seperti itu, seperti Free Fire, Mobile Legends. Tetapi kita kan lahir di era milenial. Contoh seperti Betul. saya dulu di waktu SD, SMP, SMA belum kenal yang namanya gadget HP Android. Saya hanya mengenal, saya hanya mengenal HP gadget Android itu semasa saya menginjak di dunia perkuliahan. Itu saya sudah mengenal. Tetapi waktu zaman SD, SMP, SMA, saya belum kenal. Oleh karena itu, yang saya rasakan memang benar-benar luar biasa perkembangan dan peningkatan perubahan teknologi saat ini, Kak Riko. Begitu kan? Mungkin kalau untuk Kak Riko di waktu SMA sudah mulai megang Android ya? Kalau di SMA dulu masih HP Nokia ya, belum Android. Oh iya iya. Berarti belum ya? Kalau kelas, iya kalau mau kuliah baru ya. Kelas 3 gitu kan, hampir-hampir mau kuliah itu memang megang HP karena melihat lingkungan juga kan, terus butuh juga ya. Iya, betul-betul Gitu. sekali. Nah, jadi seperti itu Kak Riko. Yang kita hadapi sekarang ini fitnah, hoax, berita-berita palsu itu banyak sekali. Terkadang kita Betul, betul. melihat di sosial media tentang deskripsi, tentang pendapat bahwasannya berita ini disebarkan dari sumber yang real, sumber yang signifikan, sumber yang nyata. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, begitu kita temui orangnya atau temui kantornya, temui tempatnya, sebenarnya tidaklah sesuai dengan yang diberitakan. Nah, itu kan benar-benar membuat fitnah, benar-benar membuat hoax berita palsu yang orang-orang tuh yang tadinya bergerumun, di mana orang-orang Indonesia harusnya memiliki jiwa demokrasi, kemudian jiwa yang berdaulat itu menjadi hancur. Benar kan? Yang tadinya memiliki agama yang berbeda saling menghormati, suku-suku yang berbeda saling menghargai, semuanya hancur. Karena apa? Hanya gara-gara postingan dengan kalimat yang sepele, dengan ungkapan atau berita yang palsu. Nah, seperti Iya, itu. iya. Seperti yang Betul, Kak betul, Riko betul. mungkin lihat kan, banyak Iya, beredar berita-berita atau pamflet atau banner, suatu berita, suatu orang atau tempat dinyatakan kalau misalkan kita hari ini saat ini menghadapi era pandemi, dilarang masuk tempat ini bahwasannya sudah dalam level gawat. Penyebaran virus sangatlah berbahaya di wilayah ini. Nah, itu kan ada pamflet atau banner yang sepanduk menyebarkan berita seperti itu. Padahal kan aslinya nggak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, iya betul. jadi saat ini kita bijak-bijaklah, pandai-pandailah mengelola pikiran, mengatur Iya betul. keterampilan, kemudian menerima pengetahuan dengan filter yang berlapis-lapis, kemudian melakukan Betul. persiapan yang matang, melakukan persiapan dengan ekstra ganda, kayak obat aja ya, Iya, iya, iya. udah Betul, kayak betul, obat betul. gitu. Iya betul. Menarik ya. Tadi sudah dibahas cukup panjang dan gamblang ya, bahwa kita harus pandai-pandai mengolah pikiran kita ya. Jadi tadi juga disinggung kita tidak hanya mempunyai pengetahuan secara afektif, psikomotorik dan lain sebagainya. Tentu kita harus memainkan peran dan kita juga harus bisa memainkan emosional kita ya, intelektual kita dan spiritual kita gitu. Karena sebab sekarang kita kalau tidak bisa teliti, tidak bisa mencerna pengetahuan ataupun informasi secara bijak, kita tidak bisa menggali lagi, tentu kita akan terjerumus dengan masalah-masalah yang akan datang gitu ya. Maka Ya, tentu terapkanlah PPKM yang sudah dibahas tadi ya, terapkan di era ini. Mudah-mudahan itu menjadi modal utama iya, kita dan iya, ini akan betul Kak. meminimalisir Iya, ya
keburukan keburukan yang meminimalisir penyebaran betul, virus penyebaran. buruk ya. Iya, betul, betul, Ya, betul. meminimalisir penyebaran virus, bukan virus COVID-19, virus buruk, Betul. hoax buruk, Iya, hoax yang palsu. Nah, iya, ya hoax. gunakanlah PPKM ini. Bukan berarti kita Betul, betul. membatasi untuk belajar, membatasi untuk Betul, betul. beraktivitas, membatasi Iya, untuk menerima informasi yang nggak benar, nggak baik, buruk. Tapi ya PPKM ini tadi persiapan, pengetahuan, keterampilan, manajemen. Nah, jadi harus iya, bisa betul. kita sebarkan virus positif ini ke dalam Iya, betul. lingkungan kita, di mana membuat dampak diri kita itu menjadi lebih baik, bukan menjadi pribadi yang terjumus dan memiliki Iya, karakter betul, yang betul, betul. tidak disiplin, tidak mandiri, bahkan tidak bermoral. Tapi kita tempelkan, kita terapkan PPKM ini, kita gunakan dengan begitu matang, karena penting banget ya kan, kita pakai persiapan pengetahuan keterampilan manajemen ini, kita gunakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sampai kita membentuk menjadi pribadi dengan karakter yang baik, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif, kemudian religius. Religius ini paling Oh iya, penting, betul. karena religius Iya, ini seperti itu. bisa mengatasi semuanya, dalam arti bisa mengatasi kemampuan atau ketidakwarasan kita dalam era pandemi ini, ya kan? Kita bisa menahan atau mengontrol emosi, pikiran, hati dan badan kita. Nah, Iya, begitu Kak Riko. betul. Iya, siap, siap. Ya, mungkin dari teman-teman sekalian, ya, sobat-sobat, mungkin ada pertanyaan terkait materi yang telah diangkat dan didiskusikan pada siang hari ini ya. Silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Silahkan ya. Jikalau tidak ada, mungkin closing statement ya dari Kak Surya ya. Jadi mungkin bagaimana cara Kak Surya menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai PPKM dalam kehidupannya sehingga membentuk karakter yang lebih progresif, kemudian karakter yang lebih baik untuk kedepannya, begitu ya. Oke, luar Silahkan biasa mungkin sekali Kak. untuk Oke, terima kasih Kak Riko. Luar biasa banget untuk pertanyaannya, bahwasannya bagaimana PPKM ini kita terapkan di era society untuk Iya, menjadi betul. pribadi yang progresif, pribadi yang maju. Nah, jadi Iya, begini, betul. kita dilahirkan untuk menjadi seseorang pemenang, bukan seseorang yang kalah. Tetapi bukan berarti kita menyerah dengan keadaan. Terkadang kita berpikir bahwasannya keadaan membuat kita down. Keadaan membuat Iya, betul. kita naik lagi, bangkit lagi. Tetapi bukan berarti apa yang sudah diberlakukan, apa yang sudah dibatasi oleh pemerintah membuat diri kita down. Contohnya PPKM ini saya terapkan untuk kehidupan sehari-hari saya. Contohnya dengan berdiskusi, bertemu orang-orang yang membuat saya lebih fresh, lebih natural, Hmm. lebih brilian dalam menangkap ide-ide gagasan pokok. Bisa kita lakukan dengan cara seperti ini, dengan berdiskusi dengan orang-orang yang berwawasan tinggi, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki nilai norma aturan yang baik, orang-orang yang memiliki nilai hati 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 yang luhur, orang-orang yang memiliki kebaikan, rajin ataupun dermawan. Orang-orang seperti itu harus kita dekati, harus Betul, kita betul, betul. harus kita buat, harus kita bina. Kita bisa bergabung dengan komunitas dimanapun kita berada. Kita bisa gabung di satu kesatuan yang membuat diri kita maju. Contoh, misalkan yang suka usaha, yang suka berwirausaha, buatlah. Misalkan, karena dengan perkembangan saat ini kita bisa menjual barang dagangan lewat Iya, betul, betul. online, menjual Mm-mm. barang dagangan dengan cara all shop, atau yang suka berbisnis dengan pertanian, perkebunan, lakukan saja selagi bisa menghasilkan, selagi bermanfaat untuk sesama kita lakukan. Nah, seperti ini Kak Riko dan saya, kita membagikan ilmu, pengalaman, wawasan mengenai dunia atau era society dengan menerapkan PPKM saat ini. Nah, seperti itu pesan saya untuk semuanya, janganlah menjadi pribadi yang down karena perkembangan
atau komentar, kritik, saran dari siapa ibaratnya kita menjadi orang yang baperan. Oh iya betul. Nah ya jangan jadi pribadi yang baperan. Kariko nggak baper kan? Ya, kalau saya nggak baper Oke, tapi jadi berperan ya. Jadi kita lapar. jangan baper tapi Jangan, berperan. Jangan. oh ya, jangan baper tapi berperan. Jangan sampai sudah Nah itu. berperan, lapar nih. Ya Nah kan? itu. Lapar. Kalau lapar makan. Iya bisa Oke, Kak. jadi jangan jadi menjadi yang jangan menjadi pribadi yang baper, tapi harus bisa menjadi pribadi yang berperan aktif, Ya betul komunikatif betul. dan kolaboratif. Tapi kalau Betul sudah betul. beraktivitas jangan sampai kelaparan ya. Nah itu. Perlu tenaga itu Pak. Oke, perlu tenaga. Iya Oke, betul. untuk teman-teman sobat-sobat KP, untuk teman-teman sobat-sobat KBBI, tetap jaga kesehatan, minum multivitamin, minum suplemen, perbanyak makan sayur dan buah, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Wah, udah kayak dokter aja nih. Wih mantap. Oke, Bertelan begitu ya. ya Kak Riko. Ya siap ya. Oke Kak ya. Menarik ya, luar biasa ilmunya ya. Terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman sekalian Iya, sama-sama. ini terakhir. Ya silahkan mungkin kalau ada pertanyaan ya. Jikalau tidak kita tutupkan saja. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman, sobat dan khususnya kepada Kak Surya. Terima kasih banyak Kak Ya, sudah oke, meluangkan waktunya ya sama-sama. sama-sama sharing. Iya. Terima kasih ya. Yuk, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi dadah wabarakatuh. semuanya untuk sobat-sobat KBBI. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.